Baik, Anda masih tetap bersama kami dalam acara Talkshow Sudut Pandang TV9, dan hari ini acara Talkshow Sudut Pandang berada di Auditorium Universitas Merdeka Surabaya. Dan bersama kami ada Mas Sastro dan Kang Muslim Abdurrahman. Kita sedang membahas tentang jejak guru bangsa, mewarisi kearifan Gus Dur. Dan tadi kita sudah berbicara dengan kedua sahabat-sahabat Gus Dur. Orang yang mengenal Gus Dur ini adalah, kalau dalam bahasa fikih Mas Sastro, ini disebut ashabu Gus Dur gitu ya. Ada ashabu Syafi'i, ini ashabu Gus Dur gitu ya. Baik, tadi Mas Sastro bicara bahwa Gus Dur sangat Indonesianis ya. Dia selalu berpikir tentang bangsa ini, orangnya ngemong. Kang Muslim tadi bicara beliau adalah humas dan human dan humanis, kemudian liberal dan liberatif. Tapi saya mau ke Mas Sastro dulu tentang perspektif budaya Gus Dur gitu ya. Apa yang sedang ingin dilakukan oleh Gus Dur terkait dengan budaya kita, gimana Mas? Jadi menurut saya Gus Dur ini seorang ahli strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan. Jadi satu contoh yang bisa kita lihat adalah ketika tahun 80-an akhir, Gus Dur pernah mengucapkan bahwa Assalamualaikum bisa diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Yang kemudian semua yang ngamuk itu orang Islam, semuanya ngamuk, khawatir. Ini Gus Dur akan melakukan penghilangan terhadap tradisi dan kebudayaan Islam. Karena Islam ini adalah tradisi budaya salam ini adalah budaya Islam. Ciri orang Islam itu kalau mengucapkan Assalamualaikum. Lah kok ini malah mau diganti selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan Gus Dur ini merusak agama. Karena dianggapnya salam itu ajaran agama, misalnya sholat mau diganti selamat siang, selamat pagi. Padahal bukan itu pikiran Gus Dur. Yang bisa diganti selamat siang, selamat sore, selamat pagi itu adalah salam dalam pengertian kultural. Nah, sampean ketemu kancane Assalamualaikum, itu bagi Gus Dur bisa diganti selamat siang, salam sejahtera dan lain sebagainya. Semuanya orang ngamuk. Padahal ini strategi kebudayaan Gus Dur. Ketika Gus Dur mengatakan salam bisa diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan Gus Dur tidak pernah mengucapkan itu, maksudnya tidak pernah mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tapi Gus Dur selalu mengucapkan Assalamualaikum. Wah, akhirnya semua pejabat, semua aparat, semua kalau mau pidato ngucapin salam. Entah agamanya Kristen, Buddha, Hindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya, kok sampean nggak selamat siang Pak? Jari Gus Dur podo, salam kalau selamat pagi. Ini kan strategi kultural yang luar biasa. Artinya apa? Sebagai Muslim Gus Dur pede. Pede bahwa kultur Islam ini harus mewarnai. Cara mewarnai dibalik, orang tidak harus dipaksakan. Tidak harus dipaksakan semua selamat pagi, selamat siang diganti dengan Assalamualaikum. Itu namanya otoriter. Ya. Kalau katakan Muslim tidak menghargai pluralisme. Oke. Tetapi Gus Dur dibalik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bisa menggantikan salam. Nah, akhirnya wong-wong udah seneng kabeh. Jadi yang terjadi malah arus balik. Malah arus sebaliknya. Itu namanya Islam pede dalam membangun strategi kultural. Lah wis mayoritas kok bisa minder. Nah, itu yang orang tidak mikir. Itu akhirnya semuanya Assalamualaikum kalau pidato. Jarang yang selamat pagi, selamat siang. Paling tambahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap nganggo Assalamualaikum. Ya. Nah, ini yang namanya strategi kultural yang dibangun oleh Gus Dur. Jadi itu. Yang kedua, dia tidak hanya melakukan pernyataan-pernyataan, tapi juga sikap dan perilaku. Langsung dia ambil misalnya ketika dia menjadi juri Dewan Gereja Indonesia. Waktu itu baca puisi Dewan Gereja Indonesia. Waktu itu ulama-ulama geger. Nah, terus Gus Dur menjelaskan dengan enak saja. Lah wong niki mboten enten urusane kalih ibadah kok. Sing mboten angsal niku nek urusane ibadah. Nah, urusan ibadah nggih lakum dinukum waliadin. Nek nak urusan muasyarah, masalah sakofiyah nggih mboten napa-napa to wong maca puisi mawon. Nah, ini adalah seorang ahli strategi kultural
yang bisa menggunakan logika orang yang mendebat untuk itu untuk membalikkan biqadri logika itu. ukulihim tadi disebutnya. Khotibun nas biqadri ukulihim itu ya seperti itu. Jadi inilah yang menurut saya beliau itu seorang ahli strategi kultural. Sampai pada persoalan pribumisasi Islam dan lain sebagainya itu. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan Gus Dur pada persoalan kebudayaan itu mengisyaratkan beliau sangat memahami akar tradisi, paham sejarah dan ngerti budaya masyarakatnya. Jangan kayak orang sekarang, budaya nggak ngerti, tradisi nggak ngerti, sejarah nggak paham. Sudah kayak gitu sinau neng Arab. Begitu pulang dari Arab jadi Wahabi kabeh, bapaknya diseneni. Karena nggak paham budaya. Jadi anak hilang, hanyut semua. Jangankan bicara soal strategi kultural, jangankan bicara tentang resistensi tradisi, nggak ngerti. Nah, tapi Gus Dur memahami itu semua. Pemahaman terhadap tradisi, pengertian terhadap kultur, pemahaman terhadap sejarah. Inilah yang digunakan kapital sebagai social capital, cultural capital bagi Gus Dur untuk membangun strategi kultural dalam mengekspresikan sikap gerakan. Pemahaman beliau tentang budaya, kemudian talenta seni beliau, itu menurut Mas Sastro itu muncul dari mana sebenarnya? Muncul dari proses kehidupan yang dia resapi, yang dia internalisasi. Gitu. Dia ini kan ketemu dengan berbagai macam orang. Mulai yang gila, setengah gila sampai gila beneran ada. Mulai yang pinter ngetop sampai yang tradisional enggak apa ya ada. Mulai kitab kuning yang klasik sampai postmodernisme yang kritis, beliau tahu. Seluruhnya ini oleh Gus Dur itu diramu, dikonstruksi ulang. Tidak langsung beliau menjadi agen pemikiran atau pemulung ide. Apa yang pikirannya orang situ dia sampaikan begini. Enggak. Ya, dan yang menarik kan ketika masuk di komunitas kiai ya sangat kiai gitu ya. Ketika menjadi komunitas budaya sangat budayawan sampai jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Iya ceritanya. Dan itu bisa menjelaskan semuanya. Jadi apresiasi kebudayaan Gus Dur itu tidak hanya diterima oleh kalangan kiai, tetapi juga di kalangan orang non kiai, kalangan budaya pun bisa diterima. Tapi ketika beliau jadi Dewan Kesenian Jakarta itu apa karena Gus Dur ada kepemimpinan di situ atau? Oh sangat jelas. Wong pertarungan di situ itu juga sangat kuat kok. Antara garis-garis kemampuan intelektual, garis-garis afiliasi politik macam-macam kan di situ ada. Sampai Gus Dur bisa duduk di situ itu sudah merupakan seleksi yang luar biasa menurut saya. Jadi sudah pengakuan dari dan teman. Orang NU itu yang baru masuk ke Dewan Kesenian Jakarta baru Gus Dur doang loh Mas. Itu. Dan kalau dulu sih ada Asrul Sani, tapi Les Bumi zaman. Usmar Ismail zaman biyen. Setelah Orde Baru main Gus Dur. Saiki Gusmu sarep mlebu kangelan Mas besok. Nah, itu jadi artinya apa? Pemikiran kebudayaan Gus Dur itu bisa diapresiasi oleh kelompok manapun. Baik, luar biasa kita melihat Gus Dur dari kacamata budaya. Nah, dari kepada Kang Muslim kita bicara Islam dan Indonesia. Apa yang sedang ingin dijelaskan Gus Dur dan ingin diberikan kepada seluruh bangsa Gus tentang itu? Gus Dur itu memang seorang budayawan. Dia itu suka lagu dan dia penggemar musik klasik. Tapi Gus Dur juga suka lagu gambus. Kalau saya tanya, Gus, sampean itu dulu di Timur Tengah itu buku-buku apa yang sampean baca? Wah, aku membaca novel aja, Kang, katanya. Jadi Gus Dur ini memang suka pembaca novel yang berat. Jadi waktu dia pulang itu katanya berkarung-karung buku novel itu ditinggalkan ke teman-temannya. Dan memang dari awal kemudian saya kira karena di zaman itu ya harus disadari Gus Dur pulang itu kan akhirnya Gus Dur bilang kembali ke Khito gitu. Waktu di Situbondo. Tapi yang menarik Anda harus ingat bahwa yang jadi keberatan para kiai, kenapa Gus Dur tidak boleh nyalon NU itu karena dianggap dia jadi pengurus ketoprak.